Nah, untuk konsumsi web service yang sudah kita buat sebelumnya, nah kita bisa membuat nanti aplikasi berbasis Windows Form, kemudian kita akan menambahkan referensi untuk web service-nya, dan kita bisa akses web service yang sudah kita buat. Jadi web service yang kita buat di ASP.NET ini bisa mendukung berbagai macam atau berbagai jenis klien yang ada. Jadi sebenarnya paling mudah sih diakses dari aplikasi yang dibuat di .NET, misalnya Windows Form atau ASP.NET atau Windows Phone seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan diakses dari aplikasi lain yang arsitekturnya bukan .NET gitu ya, yang teknologinya bukan .NET. Misalnya diakses dari PHP atau diakses dari Java, itu bisa, tidak masalah. Nah, di sini nanti kita akan mencoba membuat aplikasi Windows Form dan aplikasi web untuk mengakses web service yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk membuat aplikasi Windows Desktop di Visual Studio, kita tambahkan project baru lagi. Nah, kemudian kita pilih di sini Windows. Kita pilih bahasanya menggunakan C#, kemudian kita pilih Windows. Di sini kita pilih Windows Form Application. Nah, di Windows Form Application ini kita beri nama Desktop Simple Desktop Client. Simple Desktop Client. Nah, namanya Simple Desktop Client di sini. Nah, Windows Form ya, Windows Form Application, kemudian kita klik OK. Nah, formnya akan dibuat seperti ini, contoh formnya. Nah, kita akan coba akses web service. Lah, syaratnya web service kalau mau diakses, web service-nya harus jalan. Lah, sementara ini kalau kita jalankan web service-nya itu dia di run atau dijalankan di development server menggunakan IIS Express. Nah, nanti kalau untuk real world-nya, real case-nya itu Anda bisa mempublish web service ini ke IIS, ke Internet Information Services ya. Misalnya di Windows Server atau di sistem operasi yang lain. Nah, setelah dipublish, baru web service tersebut bisa diakses. Nah, sekarang kita harus jalankan dulu web service-nya. Nah, web service-nya udah jalan. Nah, ini bisa kita referensi nanti dari aplikasi desktop. Nah, dari sini kita harus menambahkan referensi dulu. Nah, di sini. Ini kita tambahkan referensi di sini. Klik kanan, add service reference. Nah, kemudian kita paste tadi URL yang sudah kita copy, alamat dari web service-nya. Kita klik go untuk mencari. Nah, ketemu di sini. Nah, saya akan beri nama web service-nya Simple Web Service. Jadi di sini diberi nama Simple Service Reference ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah ditambahkan referensi untuk web service yang kita buat. Namanya Simple Service Reference. Nah, ini nanti yang akan kita akses dan kita tampilkan di form. Nah, untuk form sendiri, kita tambahkan dulu satu button. Misalnya kita mau akses dulu yang web service yang menampilkan Hello World. Nama buttonnya Hello. Kemudian untuk name-nya, button name-nya, itu btn Hello. Nah, seperti itu. Kemudian saya tambahkan kodenya. Nah, untuk menambahkan web service yang sudah kita referensi, di sini kita gunakan referensinya dulu. Using, nah, nama projectnya di sini Simple Desktop Client. Kemudian di sini kita pilih Simple Service Reference. Ini adalah web service yang kita referensi di project ini. Nah, setelah itu, kita buat private. Nah, di sini kita tambahkan objek yang namanya Simple Web Service Swap Client.
Nah, ini digunakan, objek ini digunakan untuk mengakses web service yang sudah kita buat. Nah, diberi nama aja misalnya my service. Nah, setelah itu ketika formnya di load misalnya, kita buat my service sama dengan new simple web service swap client. Nah, setelah kita instansiasi, kita buat objeknya, berarti ini udah bisa dipakai. Nah, pesan yang diambil dari web service itu mau kita tampilkan di message box. Nah, misalnya di sini my services dot namanya hello, hello world ya. Nah, dia mengembalikan nilai hello world. Nah, setelah itu kita akan jalankan aplikasi desktop yang sudah kita buat. Nah, setelah muncul kita klik button hello. Nah, di sini hello world. Nah, hello world, nilai hello world yang tampil itu kita ambil dari web service yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengakses metode yang lain, yang untuk operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Ini kita akses dari desktop juga. Berarti di sini kita tambahkan beberapa kontrol. Ada 3 label, misalnya di sini bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Bilangan 1, bilangan 2, dan satu lagi hasil. Nah, kemudian kita tambahkan text box untuk inputannya. Nah, seperti ini. Kita beri nama text box-nya txt bil 1. Kemudian di sini txt bilangan 2. Di sini txt hasil. Txt hasil. Nah, kemudian kita buat satu tombol di sini. Nah, kemudian untuk pilihan kita bisa menggunakan radio box atau langsung satu persatu tombol. Di sini saya mau menggunakan kontrol radio button. Nah, di sini ada 4 radio button yang bisa dipilih. RD tambah, di sini namanya tambah, kemudian kurang, di sini RD kurang, di sini RD kali, Nah, kemudian di sini terakhir kita tambahkan radio untuk bagi. Nah, namanya RD bagi. RD bagi. Oke, sekarang kita udah buat. Nah, kemudian tambah untuk buttonnya diberi nama BTN hitung gitu aja. Untuk teksnya kita set property text jadi hitung juga. Nah, kemudian kita buat aplikasinya. Nah, di sini kita akan mengakses metode-metode yang ada di web service. Nah, dicek dulu if radio button tambah cek. Jadi yang kalau dicek radio button tambah maka nah, di sini buat dulu double hasil.
hasil sama dengan, nah ini kita pakai service tambah, nah bilangan 1 berarti kita buat dulu di atas, misalnya double bil 1 sama dengan convert to double dari text ya, txt bilangan 1.text. Nah, kemudian double bilangan 2 sama dengan convert to double. Nah, di sini txt bilangan 2.text. Nah, setelah itu di sini bilangan 1, bilangan 2. Nah, ini hasilnya kan. Nah, nanti hasil ini akan ditampilkan di text box, tapi terakhir aja. Di sini else if dulu. RD tambah kurang ya. Cek hasil sama dengan my service kurang bilangan 1, bilangan 2. Else if RD kali hasil sama dengan my service kali bilangan 1, bilangan 2. Nah, satu lagi yang terakhir, hasil sama dengan my service bagi bilangan 1, bilangan 2. Oke, seperti ini. Kemudian hasilnya ditampilkan. Txt hasil.text sama dengan hasil toString. Nah, selesai. Kita coba jalankan. Nah, di sini misalnya 12 kita klik tambah, benar ya. Kalau 12 kurang 5 misalnya, benar. 12 kali 5, benar. Bagi, benar ya. Nah, berarti ini web service-nya sudah jalan.